Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel PRE penerapan rangkaian elektronika kelas 12 TAV. Nah, mapel hari ini itu kita menjelaskan tentang pengaturan dimmer lampu. Nah, apa itu pengaturan dimmer lampu? Nah, nanti kita jelaskan di sini. Rangkaian pengatur intensitas cahaya atau yang dinamakan dimmer. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi tentang rangkaian pengatur intensitas cahaya ini, peserta didik mampu menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah rangkaian pengatur intensitas cahaya, dimmer atau tepat dan benar. Nah, untuk selanjutnya peta konsepnya itu pertama di sini ada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Siswa dapat menjelaskannya pengertian dari eh, rangkaian rangkaian pengatur intensitas cahaya. Siswa dapat mengerti fungsi dari dimmer. Siswa dapat memahami komponen rangkaian dimmer. Siswa dapat memahami cara kerja rangkaian dimmer dan siswa dapat memahami aplikasi triak sebagai lampu AC. Nah, lanjut untuk saklar. Saklar mungkin kalian sudah memahami ya pas kelas 10 TAV. Saklar adalah perangkat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Saklar paling sering digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu di suatu ruangan. Nah, seperti contoh ini ya, ketika untuk menghidupkan lampu ini itu diperlukan saklar. Saklar ini itu eh ini contoh L ya, L itu line ya, N itu netral. Nah, ketika ini lampu ini menyala, maka saklar ini harus ditekan. Jadi fungsi dari saklar ini tadi yang memutuskan dan menghubungkan. Ini jenis-jenisnya. Terus lanjut untuk dimmer ya. Secara fungsinya saklar dimmer itu sama dengan saklar jenis lainnya, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik. Tetapi pada ada fungsinya itu pada dimmer itu saklar ini itu bisa diatur ya, mengatur daya listrik yang keluar. Jadi lampu itu akan terang cahayanya atau apa itu bisa diatur menggunakan ini saklar dimmer ya. Jadi sangat berguna ketika ruangan tersebut itu membutuhkan cahayanya itu sekitar misal tidak terlalu kecerahan, kita putar aja pada potensionya, pada tombol di dimmer tersebut, rangkaian tersebut. Berikutnya, nah ini contoh dari dimmer LED. Nah, ini ada tombolnya ya, suatu tombol potensio ya. Ketika kita putar dari off, kondisi lampu mati, kita putar maka lampu akan sedikit menyala, semakin terang, semakin terang dan terang. Nah, ini kita bisa diatur dengan menggunakan alat yang namanya dimmer, rangkaian dimmer ini, pengatur cahaya, intensitas cahaya. Lanjut. Nah, ini sudah ada pengertiannya ya. Dimmer adalah kontrol pengatur pencahayaan atau kontrol kecerahan dengan tegangan itu volt Rathmann-Square. Maka intensitas cahaya dapat diatur dengan menggunakan potensio atau resistor variabel. Ini ya, potensio yang akan diatur. Lanjut beberapa komponen pendukung dimmer lampu. Pertama ada potensio. Nah, potensio udah pernah kalian dapat materinya pas kelas 10. Potensio juga sering digunakan dalam sirkuit dimmer cahaya dan regulator tegangan pada power supply atau generator DC. Nih, ini bisa ketika dipakai ketika untuk membuat power supply tegangan, ngatur tegangan power supply juga bisa menggunakan ini ya. Ketika power supply-nya itu tegangannya bisa diatur pakai potensio dan juga sebagai pengatur cahaya, intensitas cahaya. Nah, untuk potensio juga salah satu jenis resistor
yang nilai resistansinya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronik atau kebutuhan pengguna. Lanjut, untuk ada diak. Ya. Diak adalah komponen elektronik dari dua port aktif yang dapat mengalir arus listrik dari kedua arah ketika tegangan melebihi batas kerusakan. Itu pengertian dari diak. Diak adalah anggota keluarga dari tristor, tetapi tidak seperti tristor pada umumnya yang hanya mengalirkan arus listrik dari satu arah. Melainkan kalau diak itu bisa kedua arah. Prinsipnya diak itu bekerja sama dengan dua dioda dipasang secara paralel seperti yang ditunjukkan pada sinkronisasi sebelumnya. Ketika tegangan polaritas diterapkan pada diak, dioda kiri melakukan arus listrik. Ya, ini. Ya. Jadi ketika tegangan polaritas diterapkan pada diak, itu dioda kiri melakukan arus listrik. Ketika tegangan diterapkan di atas tegangan break atau diak, sebaliknya ketika diak menerima tegangan positif yang mengatasi tegangan break diak dari arah yang berlawanan, dioda yang tepat menghasilkan arus listrik. Setelah opsi diak on dengan tegangan positif atau negatif, diak terus memberikan listrik sampai tegangan dikurangi menjadi 0 atau sambungan daya. Ini ya, makanya simbol dari diak ini dua arah, mengalirkan arus secara dua arah. Ini bentuk diak. Nah, ini strukturnya. Diak juga sering digunakan di berbagai sirkuit sebagai dimmer dan dimmer untuk lampu neon. Sekarang kita lanjut ke triak. Adalah perangkat semikonduktor 3 terminal yang berfungsi sebagai pengontrol arus listrik. Nama triak adalah singkatan dari triode untuk alternating current. Untuk fungsi dimmer, untuk sirkuit dimmer adalah sirkuit yang dapat mengatur jumlah juga tingkat cahaya yang menyala. Anda dapat mengatur dari terang dan redupnya dari fungsi dimmer tersebut tadi sudah dijelaskan ya. Fungsi dimmer. Untuk 3 komponen penting untuk mengatur kerja dimmer itu tadi ada triak, berfungsi untuk mengatur jumlah tegangan AC yang masuk ke perangkat lampu ini. Sementara untuk komponen diak atau FR berfungsi untuk mengatur bias triak untuk menentukan titik on dan off dari komponen triak ini. Adalah rangkaian dimmer pijar. Ada yang pertama, ada di sini ada AC power supply ya. Sebagai power supply, di sini ada lampu, ada potensio, ada kapasitor, ada diak, ada triak. Di sini untuk tipe triak di sini itu BT138 dan sedangkan untuk diaknya itu BR100. Nah, untuk potensio di sini kita menggunakan 220 kilo ohm. Nah, untuk biasanya itu untuk arus keluaran pada lampu itu dikontrol oleh tegangan gerbang triak ya. Jadi arus di sini itu dikontrol oleh gerbang ini. Gerbang dari triak yang melalui diak BR100 dari potensio ini ya. Dari potensio untuk pembagi tegangan output. Untuk semakin tinggi tegangan yang diterapkan di gerbang triak ini, maka semakin besar arus yang diterapkan ke beban. Untuk seri lampu dimmer dengan triak ini itu sangat sederhana dan dapat dibuat ya menggunakan lubang PCB atau tanpa menggunakan PCB juga. Oke, itu aja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.